Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Supardianto pada mata kuliah Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak. Ini adalah pertemuan ketiga kita, di mana kali ini kita akan membahas mengenai peran dari seorang bisnis analis. Seperti biasa, capaian pembelajaran yang diharapkan bisa teman-teman dapat dari pertemuan kita kali ini adalah dapat menjelaskan mengenai peran-peran apa saja yang dilakukan oleh seorang bisnis analis. Ya, ini adalah outline-nya. Kita akan membahas mengenai requirement analis, mengenai kebutuhan dari seorang analis, gitu ya. Tanggung jawab dari seorang analis, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang analis, bagaimana good requirement itu seperti apa, dan who can be the analyst, gitu ya. Oke, sebelumnya kita recall sejenak. Di pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai seberapa penting dilakukannya requirement. Pertemuan berikutnya kita tahu bahwa perlu adanya keseimbangan antara dua belah pihak, baik itu dari sisi developer dan customer. Dan kita juga tahu bahwa kita perlu mendefinisikan stakeholders pada program pada aplikasi yang akan kita ingin buat. Nah, sekarang kita membahas melihat dari orang yang akan mengerjakan si requirement-nya tersebut, gitu ya. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu requirement analyst role atau peran dari seorang analisis kebutuhan, gitu ya. Karena banyaknya aktivitas yang harus dikerjakan pada saat proses requirement itu dilakukan, maka kita perlu setidaknya satu orang yang kita tunjuk yang akan menjadi seorang requirement analyst. Ya, jadi memang ada satu khusus, misalnya proyek kita ada lima orang di dalamnya. Maka satu perlu kita tunjuk untuk menjadi seorang requirement analysnya. Di mana requirement analyst ini adalah orang yang akan kita berikan tanggung jawab untuk melakukan collecting, analis, documenting, dan juga memvalidasi kebutuhan yang terdapat atau yang diperlukan oleh stakeholder di dalam proyek ini. Nah, requirement analis juga itu dikenal dengan business analyst, requirement analyst, requirement engineer, atau requirement manager. Banyaklah istilah dalam penyebutan dari si requirement analyst. Requirement analyst di dalam suatu project itu merupakan adalah peran, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar titel suatu pekerjaan, gitu ya. Jadi memang kalau ditanya ada, kerjaanmu apa? Requirement analyst. Oh, berarti bukan sekedar job title aja. Bahwa memang dia adalah salah satu yang berperan pada saat melakukan perancangan aplikasi. Siapapun di dalam proyek ini itu bisa kemudian mengambil tanggung jawab menjadi seorang requirement analyst, gitu ya. Nah, seorang analis ya diharuskan require atau memiliki yang cukup untuk berkaitan terhadap dengan pengetahuan dan juga dari sisi personal ya yang memang sangat-sangat dibutuhkan untuk menjadi seorang analis. Ini adalah gambaran dari peran seorang requirement analyst atau tadi salah satu sebutannya adalah business analyst. Dia bisa menjadi jembatan dengan project sponsor untuk kemudian menentukan business requirement. Dia bisa berjembatani antara software developer untuk berkaitan terhadap functional dan non-functional requirement. Dia bisa menjadi penjembatan ke testing ya terhadap functional dan non-functional. Dia bisa terhubung dengan project manager yang nantinya akan bicara mengenai scope dan statusnya. Dia bisa juga berkomunikasi dengan business user untuk menentukan user requirement. Lalu dia juga bisa berkomunikasi dengan stakeholders yang lainnya untuk menentukan expectation dan juga constraint yang dapat pada project ini. Jadi dia menggather semua dari requirement yang dibutuhkan untuk setiap peran-peran lain yang terdapat di dalam pengembangan aplikasi itu.
gitu ya. Business analyst atau requirement analyst adalah peran yang menjadi penghubung, ya, yang menjadi penghubung komunikasi di antara para customer dan juga para development team. Nah, perlu diingat, ketika seorang bisnis user ingin menyampaikan fitur kepada developer, dia nggak boleh langsung ke developer. Dia harus lewat dulu bisnis analisnya. Nanti bisnis analis lah yang akan berkomunikasi ke software developer. Seperti itu. Itu contoh sebagai penghubungnya. Ya. Lalu kemudian kita lihat ada analis responsibility, gitu ya. Nah, ini tanggung jawab dari seorang analis. Mendefine business requirement, artinya mendeskripsikan kebutuhan bisnis dari project ini. Kemudian mendefine siapa stakeholder dan pengguna dari project ini atau aplikasi ini ke depannya. Kemudian melakukan dengan aktif tahapan elisitasi, artinya yang berhubungan dengan tahapan mencari eh, melakukan segala cara untuk memenuhi requirement tadi, gitu ya. Dengan cara melakukan interview atau workshop, menganalisis dokumen, mengunjungi tempat dari si customernya, mungkin nanti yang akan menggunakan aplikasi, melakukan analisis terhadap bisnis proses, melakukan analisis terhadap kompetitif produk, misalnya sudah ada saingannya gitu ya, atau kemudian bisa saja dia melakukan yang namanya reverse engineering. Artinya si customer itu sudah punya aplikasi, tapi pengen aplikasinya dibuat lagi. Lalu dia lakukanlah yang namanya reverse engineering terhadap sistem atau aplikasi yang lama tadi, gitu ya. Lalu kemudian menganalisis requirement, menulis dan memodelkan dari si yang sudah tadi dikumpulkan menjadi suatu spesifikasi requirement-nya, gitu ya. Nah, nanti kemudian bisa melakukan dalam bentuk table gitu ya, atau dalam bentuk persamaan jika dibutuhkan, dalam bentuk storyboard, dalam bentuk prototype, dalam bentuk diagram, banyaklah dia bisa memodelkan berdasarkan kebutuhan yang sudah didapat tadi. Lalu dia memimpin segala hal yang berkaitan dengan validasi requirement-nya, menjadi fasilitator gitu ya, dalam menentukan requirement prioritasnya apa. Requirement mana yang prioritasnya tinggi atau rendah. Dan kemudian memanage requirement. Itu tanggung jawab dari seorang business analyst atau requirement analyst. Lalu kita masuk ke bagian essential analyst skill. Apa saja kemampuan yang memang didasarkan harus dibutuhkan oleh seorang analis, gitu ya. Ada listening skill, kemampuan untuk bisa mendengar kebutuhan dari si customer-nya, ya. Dia harus bisa memposisikan dirinya sebagai pendengar, gitu ya. Tidak boleh memotong pembicaraan customer jika customer sedang menceritakan permasalahan terkait dengan fitur-fitur apa yang akan nanti dibutuhkan, gitu ya. Dia hanya bisa fokus mendengar dan mencatat permasalahan yang tadi dikemukakan oleh si customer, gitu ya. Kemudian kemampuan dalam melakukan interview dan mengajukan pertanyaan itu juga penting. Dia bisa menggali kira-kira permasalahan apa dari customer yang memang cenderung tertutup atau tidak bisa mengemukakan masalahnya apa, ya. Lalu kemampuan analitiknya itu juga penting untuk kemudian mengetahui kira-kira dengan tepat goal dan needs-nya apa, gitu ya. Lalu kemampuan menjadi seorang fasilitator, gitu ya, menjadi seseorang yang bisa menjadi penghubung antara si development team dan juga dengan si stakeholders, gitu ya. Lalu kemampuan observasi untuk kemudian mengamati kira-kira behavior dari customer atau nantinya adalah user itu seperti apa, sehingga nanti bisa kemudian diterapkan di bagian development-nya. Kemudian kemampuan menulis dan juga kemampuan memodelkan permasalahan yang terdapat pada customer. Kemampuan organisasi juga menjadi penting, interpersonal ya tentu agar customer merasa nyaman untuk kemudian berbicara dengan dia,
dan juga creativity. Artinya, dia dengan bisa sangat kreatif menggunakan tools-tools apa saja atau cara apa saja agar requirement itu bisa menjadi atau bisa didapatkan, gitu ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah mengenai good requirement analyst, gitu ya. Menjadi seorang good requirement analyst itu bukanlah sesuatu yang langsung bisa besar, gitu ya, langsung bisa bagus, gitu ya. Melainkan dia memang harus kemudian terlatih karena pengalamannya, gitu ya. Dimana semakin banyak dia menjadi seorang requirement analis, maka semakin baiklah analisis atau semakin baiklah kebutuhan yang mampu dia gali dari si customer, gitu ya. Tidak ada memang standarnya pendidikan yang kemudian menentukan bahwa dia bisa menjadi seorang good requirement analyst. Makanya, tapi memang setidaknya, nah ini setidaknya memang menjadi seorang requirement analyst adalah memiliki beberapa hal seperti memiliki pengetahuan praktikal, memiliki pengetahuan engineering, tahu itu apa project management, tahu beberapa teknik dan tools yang digunakan, tahu itu apa yang dimaksud dengan kualitas dari suatu aplikasi, dan juga memiliki personality yang baik. Kayak gitulah. Yang tadi saya bilang bahwa personal itu bisa menjadi kunci karena bisa membuat si customer nyaman ketika kita melakukan information gathering information atau melakukan requirement. Lalu sekarang yang terakhir adalah who can be the analyst. Jadi siapa yang bisa melakukan atau menjadi seorang analis, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya dikatakan bahwa setidaknya ada satu orang yang bisa menjadi requirement analyst di tim kita, gitu ya. Ini ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah mantan pengguna aplikasi atau mantan pengguna proses bisnis itu. Jadi misalnya kita mau bangun suatu aplikasi kasir, maka ketika di tempat kita, di tim kita ada yang pernah menjadi kasir, dia bisa kemudian menjadi requirement analyst. Karena dia pernah berada di posisi itu. Dia tahu permasalahan umum yang terjadi pada kasir. Kayak gitu loh. Positifnya, have the understanding of the business environment. Nah, mengerti dia dengan apa masalah yang terjadi di proses bisnisnya. Negatifnya, mungkin aja dia memiliki kekurangan terhadap hal-hal teknis yang akan dikomunikasikan ke development. Artinya, kalau teknisnya harus A, dia nggak bisa menggunakan bahasa A, dia nggak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah ex-developer. Artinya di tim kita memang ada yang dulunya bekerja sebagai programmer gitu loh. Nah, jadi keunggulannya dia tahu bahasa-bahasa teknis yang akan digunakan ke developer nantinya atau disampaikan. Tetapi kekurangannya adalah dia pasti dulunya berposisi sebagai people person gitu ya. Dia mungkin memiliki kekurangan terhadap komunikasi dengan si customer-nya. Nah, tentu dia nggak bisa dengan cepat menggali mengenai permasalahan apa yang terdapat di customer-nya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah subject matter expert atau orang yang memang ahli di bidang itu. Kita mau buat aplikasi AI. Nah, maka mungkin di tim kita ada yang dulunya jagonya bidangnya AI. Nah, tentu dia bisa positifnya paham dengan bidang AI, ya. Negatifnya, nah mungkin aja dia berkaitan dengan bagaimana ia berkomunikasi dengan si customer dan juga berkomunikasi dengan si development teamnya. Itu aja kekurangannya. Lalu kemudian berkaitan dengan konflik. Nah, jika terjadi konflik di dalam pengembangan aplikasi, baik dari sisi development timnya atau dari stakeholders-nya, maka bisnis analis harus bisa kemudian menengahi atau mencari solusi untuk menangani permasalahan eh, di antara lingkungan pengembangan aplikasi tersebut, gitu ya. Dia harus bisa meyakinkan si customer bahwa nanti aplikasinya bisa bagus. Dia harus bisa meyakinkan developer bahwa nanti ada outcome yang sesuai dengan si hasilnya ini, kayak gitu ya. Atau dapat bisa menjadikan reward kepada si developer timnya. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan pertemuan kita yang ketiga, bahwa ingat, harus ada seorang requirement analyst di tim kita. Dia nantinya akan bertanggung jawab terhadap collecting,
analisis, kemudian documenting, dan memvalidasi kebutuhan kepada pengguna. Dan ingat bahwa dia adalah peran pada suatu project, bukan hanya sekedar job title biasa, gitu ya. Kemudian dia akan menjadi penjembatan komunikasi di antara semua lingkungan pengembangan, baik dari sisi development team atau juga dari sisi uh, stakeholders, gitu ya. Dan ketika terjadi permasalahan, maka harus bisnis analis atau requirement analis bisa mencari solusi agar permasalahan ini tidak menghambat pengembangan dari si aplikasi. Oke, itu semua yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita saat ini. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui lebih banyak, ya bisa membaca beberapa buku yang saya tampilkan ini, gitu ya. Kita jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa.